kita lanjutkan di part 2 ini ya. Oke, kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak ya, berarti kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi gitu ya. Di awal perkuliahan saya katakan saya akan minta Anda untuk mencoba sebuah aplikasi ya yang namanya adalah Odoo ya. Di sini banyak modul-modul yang bisa Anda jalankan ya. Ini belum saya siapkan nantilah. Oke, jadi di sini banyak aplikasi yang bisa Anda bisa coba gitu. Nanti ini mungkin di tugas setelah UTS bisa kita masuk ke sini ya. Bagaimana cara installnya, bagaimana cara mengoperasikannya. Tapi kalau kita bicara sistem yang lebih sederhana yang mungkin sudah familiar di kita ya, kita juga menggunakan yang namanya aplikasi web ya. Ini namanya ada Moodle ya. Kita bisa menggunakan di sini, atau kita bisa lihat ada aplikasi Guys ya. Di sini sebenarnya sudah lumayan kompak ya. Di Guys sendiri sudah banyak fitur-fitur ya. Jadi kalau saya bicara fitur ya, ada orang bicara fitur ya. Kemudian ada orang bicara fungsi gitu ya. Maka itu adalah kemampuan dari aplikasinya. Aplikasinya bisa apa saja ya. Jadi ketika kita bicara Guys, ketika bicara LMS, maka di situ banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, coba misalnya di sini. Di sini kalau kita bicara ya tergantung dari loginnya, sebagai teacher, sebagai student, atau sebagai adminnya ya. Kalau di sini saya sebagai teacher ya, saya bisa menambahkan misalnya mata kuliah apa. Ya, rekayasa perangkat lunak ini ya. Oke, di sini saya bisa masuk ke salah satu course ya. Kemudian di sini ya, kalau bisa dikatakan ya, saya bisa menambahkan di sini ya. Ini ya, kalau kita bilang ini udah fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya ya. Di sini saya mengaktifkan editing ya. Jadi saya bisa menambahkan di sini set topic ya. Nah, ini sudah bicara, udah detail lah ya. Sudah banyak sekali ya. Kemampuan dari fungsi itu bisa apa saja ya. Misalnya saya tambahkan minggu 6. Oke, minggu ke-6 itu ya. Nah, kalau kita di sini ya, di minggu ke-6 kemudian saya bisa menambahkan activity. Saya bisa menambahkan activity, kemudian activity apa saja yang bisa saya berikan. Saya bisa memberikan attendance ya. Di sini ketika saya melakukan sesuatu, saya sebagai teacher ya. Kemudian case-nya apa? Saya menambahkan attendance kayak gitu ya. Nanti di semester 7 atau semester 8 ketika Anda mendevelop skripsi, maka itu akan Anda lakukan gitu ya. Ketika di semester 7 atau 8 ya, Anda bisa ambil skripsi di semester 7, Anda akan ketemu dengan skripsi ya. Jadi skripsi itu pada akhirnya produknya adalah sebuah aplikasi ya. Apakah itu web, apakah itu Android, apakah itu desktop ya. Maka kita mendevelop sebuah aplikasi ya. Maka tidak hanya bicara tentang bagaimana aplikasi itu akan jadinya gitu ya. Minggu kemarin kita sudah bicara bahwa sebuah aplikasi ketika di develop ya, perangkat lunak, maka ada konsep namanya PADI. Apa aja? Ada namanya planning, ada namanya analysis, ada namanya development, ada namanya implementation ya. Sorry, kenapa saya menyebutkan development? Analisis, kemudian desain, baru implementationnya. Nah, di planning ini sebenarnya Anda belajar di manajemen proyek ya. Bagaimana manajemen waktunya, bagaimana manajemen sumber daya manusianya, dan lain-lainnya. Nah, sekarang sebenarnya yang kita lakukan di fase ini, di fase analisis ya. Kita fase analisis,
Sebenarnya di sini juga kalau saya mau memperlihatkan, nanti saya loncat-loncat ya. Ini masih belum selesai. Kita loncat ke misalnya di sini ya. Di sini di bab 3, di bab 3 itu ada beberapa poin yang bisa nanti kita samakan dengan konsep dari understanding requirement ini ya. Mata kuliah kita ada rekayasa perangkat lunak, kemudian di fase-fase awal itu ada memahami kebutuhan. Jadi mata kuliah kita hari ini adalah bicara tentang understanding requirement ya. Requirement ya. Understanding ini apa? Understanding ini adalah memahami. Requirement ini apa? Requirement ini adalah kebutuhan. Ya, jadi sebuah perangkat lunak tidak ujuk-ujuk jadi ya. Bahkan ketika awalnya itu ada konsep yang namanya sistem request. Ada namanya sistem request. Bahkan nanti ada dokumen-dokumennya, ada dokumen yang bicara tentang sistem request. Kalau saya mau lebih detailnya, bisa saja saya mulainya dari sistem request. Jadi sistem request adalah permintaan ya, dari orang dalam sistem ya, dari orang dalam sistem ya, untuk mengubah sistem yang ada ya, untuk mengubah sistem yang ada ya, sistem yang ada. Ketika kita bicara sistem ya, maka kita bisa bicara apakah sistemnya itu masih manual ya, atau sistemnya itu sudah computerized ya. Jadi ketika di fase sistem request ya, ada stakeholder katakanlah ya, jadi dikatakan sebagai stakeholder ini. Kalau kita bicara stakeholder, kita bisa ngomong dari orang yayasan, kita bisa bicara dari ketua, kita bisa bicara orang yang menggunakan aplikasi itu secara langsung, atau bahkan kita bisa bicara orang yang istilahnya itu terkait dengan sistem kita, terdampak atau terlibat dalam sistem kita. Itu orang yang punya kepentingan lah. Stakeholder itu orang yang punya kepentingan ya. Maka di sini ada sistem request dari orang dalam kok di sini untuk mengubah sistem yang ada ya. Apakah sistem itu manual atau sistem itu computerized gitu ya. Biasanya permintaan ini karena ada penambahan atau pengubahan ya, atau saya mungkin katakanlah penambahan requirement ya, requirementnya bertambah ya, atau bisa juga karena ada teknologi baru. Oke, kita tambahkanlah teknologi ini ke sistem kita. Maka pertama adalah sistem request. Nah, sistem request ini biasanya yang mengajukan itu adalah orang dalam ya, orang yang memahami sistemnya, yang terlibat langsung gitu ya. Maka di sini biasanya ada dokumen yang namanya dokumen sistem request ya. Di situ nanti ada business value, ada business need, macam-macam gitu ya di sistem request ini dalam bentuk. Kemudian ada perhitungan tangible value, ada intangible value gitu ya. Kalau sistem ini dirubah, maka nanti bagaimana keuntungannya terhadap sistem kita yang baru. Ada ukurannya lah, ada benefitnya kalau sistem ini akan kita rubah. Itu namanya sistem request. Ini sistem request kalau mau dibahas ya lumayan, bahkan ada dokumennya dan bisa kita jadikan tugas ya. Oke, nah nanti saya lanjut ke skripsi yang akan Anda lakukan. Maka tadi saya bicara tentang sistem request ya. Oke, 10 menit dulu. Sudah ya? Oh belum. Tapi saya cukupkan sampai sini saja. Kita lanjut di part ketiga.